Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elo Dwi Rahmadani dengan NIM P1337431220034. Saya dari kelas reguler A. Kali ini saya akan memaparkan resume saya mengenai uji kualitas air. Saya mengutip dari sebuah jurnal yang berjudul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Sekitar Kampus UIN Raden Fatah, Palembang oleh Riri Novita Sunarti tahun 2016. Menurut Hamdiyati, tahun 2010, air merupakan materi penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Misalnya sel hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sebagian besar tersusun oleh air, yaitu lebih dari 75% isi sel tumbuhan atau lebih dari 67% isi sel hewan. Dari sejumlah 40 juta mil kubik air yang berada di permukaan dan di dalam tanah, ternyata tidak lebih dari 0,5% atau 0,2 juta mil kubik yang secara langsung dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Karena dari jumlah 40 juta mil kubik, 97% terdiri dari air laut dan jenis air lain yang berkadar garam tinggi. 2,5% berbentuk salju dan es abadi yang dalam keadaan mencair baru dapat dipergunakan secara langsung oleh manusia. Saat ini, masalah utama yang harus dihadapi dalam pengolahan air ialah semakin tingginya tingkat pencemaran air, baik pencemaran yang berasal dari air limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sehingga upaya-upaya baru terus dilakukan untuk mendapatkan sumber air, khususnya untuk pemenuhan akan air minum yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengolahannya, air minum isi ulang rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Satu parameter uji kelayakan air minum secara mikrobiologi adalah menggunakan Most Probable Number atau MPN. Most Probable Number atau MPN merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kualitatif dan pertumbuhan mikroorganisme golongan coliform dalam medium cair yang spesifik dan terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, tes perkiraan atau presumptive test. Yang kedua, tes penegasan atau confirm test. Dan yang ketiga adalah tes pelengkap atau complete test. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji kualitas air. Alatnya yaitu handscoon, tisu, kertas label dan alat tulis, cool box, botol sampel, tabung reaksi, gelas beker, kapas penyumbat, plastik ukuran 2 kg, autoclave, hot plate, saringan, kain kasa, mikropipet dan makropipet, gelas ukur, spatula, tabung Durham, rak tabung reaksi, Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur, pipet filter 1 ml dan 0,1 ml, jarum Ose, pembakar bunsen, dan inkubator. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu sampel air minum isi ulang, alkohol 70%, media lactose broth single strength, media lactose broth double strength, Brilliant Green Bill broth, dan yang terakhir, eosin methylene blue agar. Cara kerja uji kualitas air. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Pada tahap pengambilan sampel, siapkan alat dan bahan. Ambil sampel dengan cara mengaseptikan tangan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70% untuk mencegah kontaminasi. Gunakan handscoon pada kedua telapak tangan. Buka botol sampel lalu buang isinya, kemudian siram leher botol dengan cairan alkohol 70%. Tahap yang kedua adalah pembuatan media. Pada tahap ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pembuatan media lactose broth single strength.
Langkah-langkahnya yaitu timbang laktos broad sebanyak 1,56 gram menggunakan neraca analitik, larutkan dengan menambahkan Aquades sampai volumenya 120 ml dalam gelas beker, aduk hingga homogen, lalu siapkan tabung reaksi yang telah diisi tabung Durham dengan posisi mulut terbalik. Masukkan larutan laktos broad ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml setiap tabung. Tutup tabung reaksi menggunakan kapas penyumbat. Sterilkan menggunakan autoclave selama 20 menit. Yang kedua adalah pembuatan media laktos broad double strength. Langkah-langkahnya yaitu timbang sebanyak 1,56 gram laktos broad menggunakan neraca analitik. Larutkan dengan Aquades sampai volumenya 60 ml dalam gelas beker. Aduk hingga homogen. Siapkan tabung reaksi yang telah diisi tabung Durham dengan posisi mulut terbalik. Masukkan larutan laktos broad ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml setiap tabung. Tutup tabung reaksi menggunakan kapas penyumbat. Yang terakhir, sterilkan menggunakan autoclave selama 20 menit. Yang ketiga, pembuatan media Brilliant Green Bill Broth. Langkah-langkahnya yaitu timbang sebanyak 2 gram BGBB menggunakan neraca analitik. Larutkan dengan Aquades sampai volumenya 50 ml dalam gelas beker. Aduk hingga homogen. Siapkan tabung reaksi yang telah diisi tabung Durham dengan posisi mulut terbalik. Masukkan larutan BGBB ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet volume sebanyak 5 ml setiap tabung. Tutup tabung reaksi menggunakan kapas penyumbat. Sterilkan menggunakan autoclave selama 20 menit. Keempat, pembuatan media eosin metilen blue agar. Langkah-langkahnya yaitu timbang sebanyak 3,75 gram EMBA menggunakan neraca analitik. Larutkan dengan Aquades sampai volumenya 10 ml dalam gelas beker. Aduk hingga homogen. Siapkan cawan Petri. Masukkan larutan EMBA ke dalam cawan Petri menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml setiap cawan Petri. Tutup cawan Petri, sterilkan menggunakan autoclave selama 15 menit. Yang ketiga, prosedur. Prosedur terbagi menjadi 3, yaitu tes perkiraan, tes penegasan, dan tes pelengkap. Yang pertama yaitu tes perkiraan atau tes penduga atau presumptive test. Langkah-langkahnya yaitu pipa 10 ml sampel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan LBSS yang terdiri dari 3 tabung. Pipet 1 ml sampel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan LBSS yang terdiri dari 3 tabung. Pipet 0,1 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi larutan LBSS yang terdiri dari 3 tabung. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Lakukan proses yang sama pada LBDS yang terdiri dari 3 tabung dengan tiap sampel tersebut. Hasil inkubasi kemudian diamati ada tidaknya gas dan kekeruhan. Untuk memperjelas hasil, tabung dikocok secara perlahan. Jika positif, akan terjadi kekeruhan dan terbentuk gas pada tabung Durham. Sedangkan jika negatif, hanya terjadi kekeruhan tanpa adanya gas. Oleh sebab itu, tes juga yang positif harus dilanjutkan dengan tes penegasan atau confirm test oleh Purbowarsito tahun 2011. Prosedur yang kedua yaitu tes penegasan atau confirm test. Tes penegasan atau confirm test dilakukan jika sampel positif mengandung coliform berdasarkan
Hasil tes duga atau presumptive test. Langkah-langkahnya yaitu ambil 1 ounce sampel positif lactose broth. Subkulturkan ke dalam media BGBB. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif maupun negatif sama seperti pada uji penduga, yaitu ada tidaknya gas dalam tabung Durham dan terjadi kekeruhan. Prosedur yang ketiga, tes pelengkap atau complete test. Tes pelengkap dilakukan sebagai kelanjutan dari uji-uji yang dilakukan dari tes penegasan yang positif atau adanya gas dalam tabung Durham. Tes kelengkapan ini dilakukan menggunakan prosedur sebagai berikut. Ambil 1 mata ose sampel dari tabung BGBB yang positif. Lakukan strik pada media eosin metilan blue agar secara kuadran. Inkubasi plat EMBA pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil strik dinyatakan positif jika terdapat koloni yang berwarna hijau sampai kebiruan mengkilap atau metallic sign. Hasil tersebut merupakan penentuan indeks MPN bakteri E. coli. Selanjutnya, pewarnaan gram. Bahan yang digunakan yaitu NaCl, kristal violet, alkohol 70%, safranin, aquades, dan tisu. Alat yang digunakan yaitu kaca preparat, nampan, mikroskop, pipet tetes, dan pembakar bunsen. Pewarnaan gram merupakan tahap terakhir untuk memastikan sampel yang diperoleh merupakan bakteri coliform dengan cara teteskan 1 tetes air steril ke atas kaca slide, oleskan 1 ounce media ke kaca slide, panaskan kaca slide di atas api bunsen sampai mengering, teteskan 1 tetes kristal violet ke atas kaca slide, tunggu hingga 1,5 menit, cuci kaca slide secara terbalik, teteskan 1 tetes Lugol ke atas kaca slide, diamkan selama 1 menit, tetes 1 tetes alkohol ke atas kaca slide, tunggu selama 30 detik, lalu cuci kaca slide secara terbalik, tetesan 1 tetes safranin ke atas kaca slide, tunggu hingga 5 menit, lalu tutup menggunakan kaca penutup, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator, dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Makin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin baik. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi kandungan coliform, artinya kualitas air semakin buruk. Itu dia pemaparan uji kualitas air yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.